Jadikan dunia untuk mengejar akhirat. Saya mengajak kita semua, sebelum mendengarkan lebih jauh, mari kita berniat, semoga setiap detik yang kita gunakan untuk menyimak kajian singkat ini bernilai pahala, menjadi pengingat, dan bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak? Kenapa kita begitu sibuk dengan dunia? Mengapa setiap hari kita berlari mengejar pekerjaan, harta, kedudukan, sementara kita lupa bahwa semua itu akan kita tinggalkan? Coba renungkan, seandainya malam ini adalah malam terakhir kita hidup di dunia, apa yang sudah kita persiapkan? Apakah rumah besar kita ikut kita bawa? Apakah gelar kita menemani kita di alam kubur? Tentu tidak, hanya amal dan imanlah yang akan menjadi teman setia. Dunia hanyalah persinggahan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, jadilah engkau di dunia seperti seorang asing, atau seorang pengembara. H.R. Bukhari. Bayangkan seorang pengembara. Ia singgah sebentar untuk beristirahat. Ia tidak sibuk membangun istana di tempat singgahnya, karena ia tahu itu hanya sementara. Begitulah hakikat dunia ini, singgah sebentar, lalu kita melanjutkan perjalanan menuju kampung abadi, yaitu akhirat. Sahabatku, coba jawab jujur di hati. Apakah kita sudah menyiapkan diri sebagai pengembara yang membawa bekal cukup? Ataukah kita justru terlena, membangun istana dunia, tapi melupakan rumah di akhirat? Tulis di kolom komentar, menurut Anda, apa bekal paling penting yang harus kita siapkan untuk akhirat? Dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Islam tidak melarang kita sukses, kaya, atau berkarir. Justru Allah mencintai hambanya yang bekerja keras, yang menafkahi keluarganya dengan halal, yang berkarya untuk kemaslahatan umat. Tapi ingat, dunia hanyalah sarana. Jangan sampai ia menjadi tujuan akhir. Harta bukan untuk disombongkan, tapi untuk menolong orang lain. Ilmu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk memberi manfaat. Jabatan bukan untuk menindas, tapi untuk menegakkan keadilan. Sahabatku, coba renungkan, dari semua nikmat dunia yang kita miliki, apakah sudah ada yang benar-benar kita gunakan untuk mengejar akhirat? Kisah inspiratif sahabat. Mari kita belajar dari Abdurrahman bin Auf. Ia seorang sahabat yang sangat kaya. Tetapi kekayaannya tidak membuatnya lalai. Sebagian besar hartanya ia gunakan untuk berinfak di jalan Allah. Bahkan pernah sekali, ia menyumbangkan 200 uqiyah emas untuk jihad fi sabilillah. Atau Utsman bin Affan, yang menginfakkan hartanya untuk membeli sumur raumah agar umat Islam bisa minum dengan gratis. Bayangkan, sumur itu masih mengalirkan pahala hingga hari ini. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, tapi bukankah kita masih bisa bersedekah walau hanya 1.000 rupiah? Bukankah kita bisa membantu orang lain dengan tenaga, pikiran, atau bahkan dengan senyuman? Tuliskan di komentar, amalan kecil apa yang ingin saya rutinkan mulai hari ini. Dunia dan akhirat tidak terpisah. Allah berfirman dalam Al-Quran, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Lihatlah keseimbangan yang Allah ajarkan. Kita boleh hidup nyaman di dunia, tapi jangan lupa arah utamanya adalah akhirat.
Dunia ini bagaikan kendaraan. Kita rawat, kita gunakan, tapi jangan sampai kita tertipu dan mengira kendaraan itu tujuan akhir. Sahabatku, mari kita bertanya jujur, apakah selama ini kita lebih sibuk mempercantik kendaraan, atau lebih sibuk memastikan kita sampai ke tujuan? Cara menjadikan dunia untuk akhirat. Sekarang, mari kita bahas langkah-langkah praktis agar dunia ini menjadi jalan menuju akhirat. 1. Niatkan semua karena Allah. Makan untuk kuat beribadah, bekerja untuk menafkahi keluarga, belajar untuk menambah manfaat. 2. Gunakan rezeki dengan bijak. Sisihkan harta untuk zakat, infak, dan sedekah. Jangan habiskan hanya untuk kemewahan. 3. Jaga amanah dan kejujuran. Dunia penuh tipu daya, tetapi seorang muslim harus tetap teguh. 4. Isi waktu dengan amal. Jangan habiskan waktu hanya scroll media sosial tanpa faedah. Gantilah dengan zikir, membaca Al-Quran, atau menolong sesama. 5. Syukuri setiap nikmat. Rasa syukur membuat hidup terasa cukup dan menambah nilai ibadah. Sahabatku, dari 5 poin ini, menurut Anda, mana yang paling sulit untuk kita lakukan? Tulis di komentar, agar kita bisa saling menguatkan. Coba bayangkan, ketika kita mati nanti, semua yang kita banggakan akan ditinggalkan. Mobil mewah, rumah besar, pakaian indah, semua tertinggal. Yang ikut hanyalah kain kafan, amal baik, dan doa anak solih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang solih. HR Muslim, sahabatku, mari kita renungkan, sudahkah kita punya salah satu dari 3 bekal ini? Sahabat-sahabatku, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kita kejar, ia lari. Tapi kalau kita fokus mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Gunakan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sibuk mengumpulkan yang fana, lalu melupakan yang abadi. Jadikan dunia sebagai jalan, bukan tujuan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya semakin banyak saudara kita yang sadar akan pentingnya menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Dan tuliskan di komentar, apa langkah kecil yang akan saya mulai hari ini untuk mengejar akhirat. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jangan jadikan dunia tujuan terbesar kami, dan jangan jadikan dunia batas ilmu kami, serta jangan Engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.